selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita dipertemukan kembali doa pagi online GKI Gadot Subroto Purwokerto. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengasihi kami, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh merenungkan dan juga membacakan firman Tuhan. Kiranya Bapa sendiri yang akan memimpin di dalam doa pagi hari ini, dan Roh Kudus juga mau menolong kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada saat pagi hari ini saya ambil judul I surrender all atau aku berserah. Bacaan saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-22. Saya mau bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, memanggil 2 hambanya beserta Ishak, anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari yang ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangannya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah. Lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya,
"Ayahku," sahut Abraham. "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang ditanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Judson W. van de Venter, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ini, ya. Dia adalah seorang seni rupa. Dia aktif di dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Pada suatu hari tahun 1896, dia itu menghadiri pertemuan kebangunan rohani di East Palestina, Ohio. Nah, Judson W. van den Vetter ini, disitulah dia mulai tergerak. Dia terpanggil, "Saya akan melayani Tuhan dengan sepenuhnya, atau saya akan menggeluti karya atau kerja saya, yaitu sebagai guru seni rupa." Pada saat itu dia bergumul cukup lama, sekitar 5 tahun dia bergumul, dan dia menulis sebuah lagu, yaitu I Surrender All, yang sampai sekarang mungkin Bapak Ibu mengenal lagu itu, yaitu di KJ 364, "Aku berserah kepada Yesus." Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, yaitu Abraham, dia pada saat usia 75 tahun dia dipanggil Tuhan dari tempat tinggalnya, yaitu di Ur Kasdim. Sudah kurang lebih 25 tahun kemudian, yaitu pada saat usia 100 tahun dari Abraham dipanggil oleh Tuhan, dan Abraham diberikan janji oleh Tuhan bahwa Abraham akan diberikan anak dan mempunyai keturunan yang begitu banyak, seperti bintang di langit, pasir di laut. Dalam perjalanan iman Abraham selama 25 tahun, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ceritanya.
jatuh bangun. Sampai pada saat waktu itu Abraham juga dia mengikuti akan perkataan daripada istrinya, yaitu Sarai, untuk mengambil istri budaknya, yaitu Hagar. Dan waktu itu Abraham mengambilnya dan melahirkan anak yang bernama Ismail. Tetapi anak itu bukan yang ditentukan Allah, bukan anak yang menjadi janji daripada Allah kepada Abraham. Sehingga pada bacaan kita pada pagi ini dikatakan pada ayat yang pertama, setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah Ishak, anaknya yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan Abraham bersama dengan Tuhan, mungkin Bapak Ibu juga banyak pernah membaca akan perjalanan daripada Abraham. Sebelum Abraham diberikan atau lahir dari anak yang dari Tuhan melalui Sarah, yaitu Ishak, yang akan dikorbankan. Sehingga pada saat itu Abraham benar-benar dia tahu ini suara daripada Tuhan, ini perintah yang daripada Tuhan. Seringkali orang akan ragu, apa ya benar ini perintah daripada Tuhan, ini suara yang daripada Tuhan. Tapi pada saat itu Abraham betul-betul meyakini bahwa ini suara dari Tuhan. Karena apa? Karena pada saat itu yang dilakukan Abraham adalah dia mempunyai kepercayaan yang penuh, sehingga dia betul-betul menyerahkan hidupnya, menyerahkan apa yang ada pada dia hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang pada waktu itu di Israel, pada saat mereka mempersembahkan atau mengadakan ritual-ritual berhala, salah satunya mereka juga adalah mengorbankan anaknya, selain juga mengorbankan ternaknya. Tapi pada saat itu Abraham yakin dan percaya bahwa Allah yang akan menyediakannya. Itu bisa Bapak Ibu baca, yaitu dari ayat yang ke-7. Saya mau bacakan. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku, sahut ayah Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran? Ayat yang ke-8, jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Di sini kita bisa melihat
bagaimana penyerahan daripada Abraham, bagaimana dia betul-betul mempunyai kepercayaan kepada Allah. Dia yakin. Mungkin pada saat itu Israel banyak orang mempersembahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada berhala. Tapi kali ini Abraham betul-betul dia berserah kepada Allah. Karena anaknya yang satu-satunya yaitu Ishak. Kalau secara akal manusia, kalau sekarang pun terjadi, mungkin mungkin orang akan berpikiran, apa ya benar ya ini daripada Allah. Tapi pada saat itu Abraham betul-betul mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan, keberserahan kepada Allah, bahwa Allah akan menyediakan bagi Abraham. Dan itu terbukti di ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kita mengalami di dalam dunia ini. Aduh, apa yang mungkin kalau ini sudah terjadi semuanya? Tapi percayalah, seperti juga Van de Venter waktu itu, dia juga berpikir, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan anak-anak saya kalau saya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saya menjadi pengikut Tuhan dan melayani Tuhan 100%. Tapi pada saat itu Van de Venter dia betul-betul yakin, sehingga dia kemudian menjadi penginjil. Dia sekolah Alkitab di Amerika dan dia sebagai pendeta yang cukup berhasil. Dan pada saat itu juga lagu ini lebih terkenal. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pendeta Billy Graham. Itu juga dia melantunkan lagu ini. Karena dengan berserah kepada Tuhan, dengan betul-betul berpegang janji daripada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semuanya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu memberikan pertolongan, penyertaan, dan kasih setia kepada kita semua. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini, mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, marilah kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau percayakan hidup ini hanya kepada Tuhan, karena hanya pada Tuhan Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah penolong kita. Dialah yang akan merengkuh kita. Dia yang akan menolong kita. Mungkin dalam pergumulan kita,
Mungkin di dalam permohonan kita, baik kita sedang mengalami kejatuhan, mungkin sedang kita mengalami kesakitan, percayalah bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah menolong kita. Allah menyertai kita senantiasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong kepada Abraham, juga Tuhan sudah menolong kepada Van de Venter, dan juga Tuhan sudah menolong kepada banyak orang yang percaya melakukan, mengerjakan sepenuhnya, berserah kepada Tuhan. Dan Allah menjamin hidupnya. Allah menolong, memberkati, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menepati akan janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang mendengarkan doa pagi online pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Kami tidak tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi keinginan, pergumulan dari mereka. Tapi percayalah bahwa Allah kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita, itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Itulah yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kita. Asal kita mau betul-betul berserah, betul-betul percaya, betul-betul mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati setiap pelayanan yang ada di GKI Gatot Subroto Purwokerto, baik juga Bajem Wangon dan Pos Kemutuk Lor. Tuhan juga memberkatinya. Tuhan juga memberkati apa yang sudah menjadikan program, yaitu pembangunan tanah makam. Tuhan mau tolong sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan yang mau menyertai sehingga semuanya boleh berjalan atas pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah di bawah YP3K dan TKKB Kristen Kasih Ibu. Tuhan juga memberkati baik anak-anak didik, guru-guru dan juga yayasan. Kiranya Tuhan juga mau tolong sehingga banyak anak-anak boleh bersekolah, boleh orang tua boleh menyerahkan anak-anaknya bersekolah di sekolah-sekolah Kristen, supaya mereka boleh tertanam iman yang teguh kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yakum dan juga semua Tuhan yayasan yang ada di bawah
Yayasan Kristen. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami seluruhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang memberi hidup ini, Engkau yang menyertai dan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetaplah teguh, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti ada, berjanji selalu setia kepada kita semua. Amin.